Asal film itu bukan kamu nonton sampai malam lah anggapannya. Menyanyi juga. Halo guys, selamat datang di podcast Kertas alias kreativitas tanpa batas. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Untuk pertama-tama kita kenalan dulu nih, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Fidelis Kelvin Arya Satya dari 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Vanessa Netanya Limang dari 11 MIPA 1. Dan saya Albert Samuel Maulai. Salam kenal kami semua dari 11 MIPA 1. By the way, kita juga kedatangan tamu spesial nih dari Universitas ISTTS. Selamat datang, Ko John. Halo, nama saya John Calvin Steven, panggil saja John. Saya mahasiswa ISTTS semester 5 dari jurusan Teknik Informatika. Ya, salam kenal ya, Ko John. Oke, langsung aja nih kita mulai. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah kreativitas Gen Z yang tanpa batas. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang kan lagi pandemi COVID-19, jadi kita kebanyakan di rumah aja. Tapi hal itu nggak mempengaruhi kreativitas kita, sehingga membuat kreativitas kita menjadi mati dan terhambat. Kita masih dapat mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Betul banget. Apalagi kita sekarang kan lagi di rumah aja nih. Terus ya tentunya banyak waktu untuk mereka, generasi muda, untuk mengasah kreativitas mereka meskipun di rumah saja. Bener juga sih, karena kita cuma di rumah aja, jadi punya banyak waktu luang. Tapi contohnya tuh kayak gimana ya? Soalnya setauku sih kita lebih banyak main game daripada berkreasi. Pasti kamu salah satunya ya, Bang. Main game, lupa waktu, terus juga lupa sama pekerjaan rumah contohnya. Tapi juga ada loh orang yang berkreasi dalam bidang game, contohnya di e-sport. Nah, menurut Ko John sendiri gimana nih untuk masalah game sendiri? Menurut saya ya, dengan bermain game saja, saya ambil dari konten kreator saja lah. Main game saja, kalau membuat konten dengan game mereka mainkan itu kadang juga butuh kreativitas ya untuk menggait penonton. Nah, dengan konten yang mereka buat itu, penonton itu dapat hiburan. Terus kontennya juga dapat pendapatan sama penggemar lah anggapannya. Jadi kebetulan saya juga punya beberapa teman yang jadi streamer sama konten kreator gitu. Katanya lumayan sulit. Tapi kalau emang hobi dan dia tahu bagaimana cara menggait penggemar dengan kreativitasnya, ya dia lakukan saja sih. Wih, iya ya. Ternyata dari game saja kita tetap bisa berkreasi loh. Bahkan menguntungkan bagi diri kita dan orang lain. Boleh juga tuh, jadi pengen nih nyoba. Tapi aku lebih suka main di game PC sih, soalnya lebih seru gitu. Oh iya, kemarin aku pas nyari CPU di online shop, itu kan aku nemu casing yang menarik, yang berbentuk segitiga, lingkaran. Soalnya kan biasanya yang kotak biasa itu, tapi ini kreatif banget dah, parah. Iya dong. Di zaman sekarang ini udah kata kreatif itu udah benar-benar umum di telinga kita. Aku juga pernah lihat banyak kayak gitu di online shop. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, sekarang udah emang beda banget. Kalau dulu kan CPU emang modelnya besar dan makan banyak uang. Sekarang kita bisa model-model juga seperti yang kau katakan tadi, Bert. Ada yang bentuk segitiga, segitiga, dan macam-macam. Iyalah, generasi kita kan semakin kreatif. Jadi semakin banyak juga yang berkembang. Contohnya sekarang aja apa-apa bisa dilakukan secara online. Salah satunya itu kalau kita mau mendengarkan radio. Dulu kan kalau kita mau dengar radio itu harus cari sinyal dulu. Terus benerin antena radionya. Belum lagi kalau baterai radionya habis. Susah banget sih. Tapi sekarang lebih mudah dan praktis loh. Kita bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store ataupun App Store. Selain itu jangkauannya juga lebih luas dan gratis. Ya, bener banget ya. Kalau menurut Ko John nih, kira-kira ada nggak contoh manfaat lain yang bisa kita peroleh saat zaman-zaman sekarang kayak gini? Kita ambil yang paling deket aja.
pemesanan makanan. Pasti kalian pernah pesan makanan lewat Grab sama atau GoFood gitu ya. Nah, Betul. kita bayangin aja dulu. Dulu pas belum ada Grab atau GoFood, kalian beli makanannya pasti harus keluar. Nah, apalagi kalau misalnya kalian beli makanan itu pasti tempatnya jauh ya. Itu pasti makin susah belinya, capek lah atau biaya perginya sama pulangnya kan. Nah, sekarang itu kita dipermudah. Kita mau beli apapun makanan dari tempat sejauh apapun, udah bisa di Grab, udah bisa di GoFood. Jadi kita tinggal bayar ongkir aja. Tapi setidaknya kita masih bisa hemat tenaga. Kalau mau contoh lain sih masih ada banyak ya. Kayak sekarang kita sekolahnya online, ibadah juga ada yang online. Kita kerja sekarang WFH, kalau meeting juga online. Jadi di masa pandemi ini orang tetap harus cari cara supaya aktivitas mereka tetap jalan. Bener banget. Jadi meskipun kita di rumah aja, kita tetap melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi ya. Nah, kalau Koko kan bekerjanya itu di bidang IT. Kira-kira kemajuan apa aja di bidang IT yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan online atau yang bisa meningkatkan kreativitas anak muda saat ini? Untuk di bidang IT, kemajuannya contohnya Zoom sih. Nah, jadi dulu ini sebelum kita mengenal namanya Zoom ini sangat jarang sekali dipakai sama orang. Soalnya ini kan kita dulu masih offline ya, sebelum pandemi kan semuanya serba offline. Mau meeting offline, mau sekolah juga pergi ke sekolah langsung ya. Jadi orang nggak terlalu butuh sama aplikasi yang dibuat ini namanya Zoom. Tapi semenjak pandemi ini, Zoom ini jadi sering dipakai orang. Kenapa? Praktis. Dia juga memudahkan orang yang mau meeting secara online tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi protokol kesehatan juga tetap dijaga, tetapi aktivitas tetap lanjut. Betul banget sih. Jadi bisa kita simpulkan juga kalau Zoom ini termasuk salah satu software yang emang sering digunakan dan banyak juga sekolah-sekolah atau pihak kantor PT-PT yang menggunakan Zoom ini sebagai media untuk berbicara, berkomunikasi satu sama lain. Dan juga banyak loh yang nyalurin ide atau hobi mereka melalui media sosial. Contohnya kayak yang sering kita buka itu TikTok, Instagram. Di situ juga banyak-banyak. Contohnya juga banyak sih. Nggak bisa sebutin satu-satu karena emang udah banyak banget. Apalagi di YouTube ya kan. Terus juga masalah menyanyi juga banyak juga yang share bakat-bakat mereka, nyanyi, ada yang menari, bahkan senam aja ada loh yang di-post di media sosial. Itu juga supaya kita bisa mengikuti gerakan mereka dan hitung-hitung jaga kebugaran diri. Jadi kita bisa lebih sehat selama pandemi ini. Iya, benar banget. Konten-konten kreator Indonesia itu sangat kreatif. Ada juga yang berkolaborasi loh dengan konten-konten kreator dari luar negeri. Video-videonya juga tidak kalah menarik. Aku pernah lihat contohnya kayak video battle pengetahuan umum. Terus ada juga yang kolaborasi nari, nyanyi. Terus ada juga yang memperkenalkan budaya dari daerah masing-masing. Itu sangat kreatif sih. Nah, kalau dilihat-lihat itu kan bisa jadi sarana untuk menjalin hubungan internasional yang menguntungkan. Ya enggak? Iya sih, betul. Hubungan internasional, jadi collab antar negara gitu ya maksudnya. Dan kalau konten kreator itu kan biasanya ada penghasilan dari mereka, biasanya dari gift penonton atau dari software yang dia pakai untuk melakukan live streaming. Nah itu kira-kira kena pajak gak sih? Kena pajak sih, karena kan yang berpenghasilan itu harus tetap wajib membayar pajak. Tapi pajak yang dibayar itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang 5% dari penghasilan, ada yang 10%, 20%, tergantung dari penghasilan dari masing-masing konten kreator. Itu nggak merugikan negara ya hitungannya. Jadi juga konten kreator bisa nambah income negara hitungannya. Bagus. Oke, kalau menurut kau John sendiri nih, apa aja kreativitas di bidang IT yang pernah kau buat yang mungkin bisa menginspirasi kita semua? Kalau kreativitas yang saya buat, contohnya saya pernah ikut game jam.
Nah, game jam itu apa? Itu event di mana para developer game itu bakal berlomba-lomba membuat satu game. Tapi dalam waktu yang terbatas dan topiknya diberikan pas waktunya dimulai. Jadi kita bisa anggap event itu sebagai sebuah pameran game. Nah, game itu pernah saya buat lalu saya publish. Lalu selain game itu juga saya juga pernah membuat website sistem inventory online. Jadi website yang saya buat itu tujuannya untuk memudahkan UMKM ke depannya supaya lebih mudah dalam penghitungan stok atau pemasukan. Cuman itu masih saya kembangkan sampai sekarang sih. Wah, keren banget sih. Apalagi kan sekarang juga banyak yang jualan online juga, kayak contohnya baju, celana, makanan juga seperti yang disebutkan Coach John tadi, kita belinya secara online melalui Shopee, Tokopedia, atau semacamnya. Nah, kira-kira apa kendala yang Coach John terima selama membuat itu? Untuk kendala, Iya. kendala itu terkadang ya, kita kalau mau mengembangkan sesuatu itu, kadang kita nge-stuck atau biasanya disebut terpuruk ya, slump. Nah, kayak kita bingung, setelah saya desain ini, saya harus ngapain? Setelah saya siapin ini, saya harus ngapain? Itu saya pernah bingung. Jadi, saya kalau mau bikin game itu kan harus ada alur cerita ya. Misal karakter saya mau jalannya itu mau ke kemana. Nah, mengembangkan alur cerita itu tidak mudah sih. Jadi, mungkin kendalanya di bagian mencari alur cerita lah. Ya, meskipun sudah ahli dalam bidangnya, kita tetap akan menghadapi masalah ya. Jadi kalau ada masalah pasti ada cara mengatasinya. Gimana nih Coach John cara mengatasi masalah tersebut? Nah, saya ngambil waktu buat istirahat gitu loh. Soalnya menurut saya, kalau kita udah capek, kayak udah burn out ya, tapi kita masih maksakan kerja, itu bisa bikin kita tambah terpuruk. Kita bakal tambah nge-stuck. Nah, makanya saya ambil waktu sehari untuk istirahat, buat cari inspirasi. Nah, yang pasti saya tidak bertele-tele sih, kayak inspirasi ini saya cari seperti di internet, di komunitas yang bergerak di bidang yang sama, contohnya kayak game development gitu ada komunitasnya sendiri. Bisa juga lihat YouTube, kayak misal kalau mau cari cerita, alur cerita, kamu boleh nonton di YouTube atau nonton film gitu nggak apa-apa. Asal film itu bukan kamu nonton sampai malam lah anggapannya. Nah, yang pasti jangan nyerah lah untuk mencari inspirasi supaya gak terpuruk aja. Nah, untungnya setelah saya dapat inspirasi ini, saya lanjutkan, game itu saya submit, dan untungnya saya mendapat review yang lumayan bagus. Ya, bener banget ya. Makanya guys, kalau ada masalah jangan cepat putus asa ya. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, selain kreativitas yang sudah dibahas tadi, saya pernah nih lihat ada yang satu menarik. Widih, apa tuh Bet? Kok bisa menarik? Ada anak muda lulusan sekolah di Jerman yang pulang ke Indonesia tuh kerjaannya mencari sampah, guys. Dia dari Jerman ke Indonesia buat cari sampah. Masa sih? Iya, beneran. Namanya tuh Kristanto. Dia mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Contohnya kayak tempat pensil, vas bunga, celengan. Terus dia tuh juga punya kios. Jadi kiosnya itu open house gitu. Jadi banyak anak muda yang belajar dengan karya-karya yang dia buat. Tapi tidak semua limbah itu dapat didaur ulang ya. Jadi kita harus tetap hati-hati. Karena ada limbah yang asam dan berbahaya. Wih, keren banget ya. Dia kreatif banget. Selain itu, dia juga bisa mempengaruhi anak muda di lingkungannya. Nah, tadi kan dia mendaur ulang limbah menjadi kreativitas ya. Berarti dia bisa mengajak anak muda di sekitar untuk lebih menjaga lingkungannya dong. Karena sampah-sampah yang ada itu dibuat menjadi suatu kreativitas. Nah, aku jadi pengen deh pergi ke galerinya untuk belajar berkreasi bersama. Ya juga tuh, menarik juga. Jadi penasaran juga isi open house-nya itu, isi galerinya juga gimana. Nah, juga kreativitas anak muda itu emang harus ditampilkan dari kita sendiri. Misal melalui media sosial tadi, dan juga apa yang disebutkan Coach John tadi. Dan kebanyakan generasi muda itu belum aktif. Jadi dia kadang takut untuk mencoba
kreativitasnya, mencoba pemikirannya, dan takut malah dihina atau dihujat. Nah, menurut Ko John sendiri nih, kira-kira apa hambatan yang membuat mereka jadi kurang ingin atau tidak mengembangkan kreativitasnya di luar sana? Nah, kita kutip dari cerita Kristanto yang tadi ya. Dia itu membuang jauh-jauh ego dia itu. Jadi dia tidak merasa malu seperti yang tadi Fidelis bilang. Orang-orang kan sekarang takut dimalu, takut dihujat ya. Nah, dia itu tidak malu. Soalnya dia memang benar-benar berniat untuk mengembangkan dirinya. Makanya dia tidak merasa malu untuk ngumpulin sampah buat didaur ulang. Nah, di zaman sekarang itu, ego orang itu tinggi-tinggi. Takut merasa malu, takut diledekin. Masih ada orang seperti itu. Itulah yang menghambat mereka untuk mengembangkan diri mereka. Jadi emang masalah ego itu udah nggak main-main ya bagi kita sendiri, terutama kita sehari-hari gitu. Kalau mau beli juga itu kan perlu kepercayaan diri yang besar gitu. Karena untuk ngomong sama orang yang belum dikenal juga susah untuk mereka yang belum terbiasa. Nah, mungkin ada tips dari Ko John nih biar anak-anak muda atau generasi muda zaman sekarang bisa mengembangkan kreativitas mereka di masa pandemi ini. Kalau tips dari saya sebenarnya masalah itu hanya bisa dilakukan kalau kalian benar-benar ada niat ya. Dari diri sendiri kalian lah. Kalian mau pertahankan egomu atau buang jauh rasa malu dan ego untuk mengembangkan diri itu sendiri. Ya, bener banget. Aku setuju sama Ko John. Nah, makanya itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang kita miliki. Nah, selain itu, kita bisa juga membantu untuk memajukan negara dan membangun negara Indonesia loh. Kita dapat meneruskan semangat juang para tokoh-tokoh pahlawan yang telah berjuang mati-matian untuk membuat Indonesia merdeka seperti saat ini. Yes, tapi ingat ya guys, semuanya itu ada batasnya. Kita boleh berkreasi, namun harus pandai mengatur waktu. Ada waktu untuk belajar dan beristirahat, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Ya, benar banget. Oke, sebagai penutup, apa pesan-pesan yang ingin Ko John sampaikan nih kepada kita sebagai generasi muda saat ini? Pesan saya, jangan biarkan suatu masalah itu menghambat perkembangan kalian. Carilah jalan keluar dan buang jauh-jauh ego kalian. Itu saja sih. Guys, dengerin. Jangan jadikan masalah sebagai sesuatu yang tidak bisa diselesaikan atau rumit ya istilahnya. Oke, mungkin cukup pembicaraan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Ko John atas informasinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus terima kasih juga untuk Albert dan Vanessa karena menemani kita pada podcast kali ini. Dan ada sedikit quotes nih. Kalau semua itu ada batasnya, ada limitnya. Dan juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.